Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga hari-hari kita selalu indah, seindah bunga di taman, selalu bermekaran, membawa keharuman, memberi semangat untuk meraih tujuan hidup dengan berbunga-bunga. Jangan jadikan tujuan hidupmu menjadi bunga mimpi saja. Bersama saya Herlia Meitiana, mari kita belajar bersama-sama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelumnya, mari kita lihat apa pendapat dari mereka tentang perkembangbiakan. Pendapat yang pertama, perkembangbiak adalah apabila tanaman ini terkena sinar matahari dengan cukup. Tanaman ini selalu disiram dengan air dengan cara mencangkok, memberi pupuk. Bagaimana pendapat yang kedua? Lidah buaya, cara berkembang biak lidah buaya secara vegetatif dapat melalui stek ataupun anakan yang tumbuh di sekitar induk. Selain itu juga dapat melalui kultur jaringan. Pendapat ini sudah sangat luar biasa. Kita lihat pendapat yang ketiga. Tanaman bisa berkembang biak dengan banyak karena tanaman itu dirawat dengan baik. Ini adalah pendapat yang ketiga. Lalu, apakah perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan. Apakah itu penyerbukan? Penyerbukan apabila ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang mana sel kelamin jantan pada bunga yaitu benang sari dan sel kelamin betinanya adalah putik, mengalami peleburan. Kita ulangi sekali lagi, perkembangbiakan generatif adalah sebuah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan di mana terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan pada tumbuhan dengan sel kelamin betina. Dalam hal ini, sel kelamin jantan adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama kali terjadinya penyerbukan yaitu peristiwa serbuk sari jatuh di kepala putik, kemudian terjadinya peleburan di antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, di sini yaitu serbuk sari dan kepala putik. Dari proses penyerbukan tadi dihasilkan zigot atau hasil dari pembuahan, calon tumbuhan baru, biji, tumbuh kecambah, tumbuhan baru, dan begitu seterusnya diulang mulai dari proses penyerbukan sampai dengan akhir tumbuhan baru kembali. Macam-macam penyerbukan. Kita ingat kembali, penyerbukan tadi adalah peristiwa jatuhnya benang sari pada kepala putik. Penyerbukan sendiri yaitu jatuhnya benang sari pada putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Peristiwa jatuhnya benang sari kepada kepala putik pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang.
Proses jatuhnya benang sari pada kepala putik di bunga lain pada tumbuhan yang berbeda tetapi masih satu varietas atau satu jenis. Penyerbukan Bastar. Peristiwa jatuhnya benang sari pada kepala putik di bunga yang lain dan berbeda varietas atau berbeda jenisnya. Siapakah yang sering membantu penyerbukan? Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang menghisap nektar dari bunga tersebut, sehingga kaki yang menginjak pada benang sari akan terbawa oleh kupu-kupu tersebut, dan baik tidak disadari maupun disadari, kaki yang sudah membawa benang sari tadi akan menempel pada kepala putik. Hal ini mengakibatkan atau membantu proses penyerbukan tersebut. Kumbang, burung kolibri, dan angin. Apa saja manfaat perkembangbiakan generatif dalam kehidupan sehari-hari? Proses panen yang melimpah. Dengan proses panen yang melimpah ini, maka hasil yang diperoleh oleh petani itu sendiri akan bertambah banyak, pendapatan pun akan meningkat. Menjaga kelestarian lingkungan jangan tunggu nanti-nanti. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Terima kasih.